Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan tugas RPP yang berjudul niat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Mansur dari program studi pendidikan agama Islam semester 4, di mana dalam RPP tentang niat ini dalam pengertiannya bahwa secara bahasa niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja. Terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan. Sedangkan secara istilah tidak dapat didefinisi khusus untuk niat. Karena itu ulama yang memberikan makna niat secara bahasa, semisal Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Nah, ketika kita mengacu kepada hadis sahih, niat adalah motivasi, maksud, atau tujuan dibalik sebuah perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan, niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan karena Allah atau disertai motif lain, maka tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, misalnya contoh ingin bersedekah, kita niatkan karena Allah, bukan semata-mata karena ingin dilihat orang lain atau dengan kata lain riya. Nah, dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu yang berbunyi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat seseorang. Di mana niat adalah amalan hati, amaliyah qalbiyah, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal, dan beribadah. Adapun beberapa faedah tentang niat. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkannya dari segala macam yang menodai. Ketika keikhlasan adalah cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik. Yang kedua, syarat diterimanya amal ada dua, yaitu ikhlas dan muta'abatul Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, agar lurus dan diterimanya suatu amal dibutuhkan batin dan zahir yang baik. Batin akan menjadi baik dengan niat yang ikhlas, dan zahir akan menjadi baik dengan sesuatu yang dengan sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, amal yang kecil bisa menjadi besar dengan niat yang benar, dan amal yang besar bisa menjadi kecil dengan niat. Yang kelima, perbuatan maksiat itu selamanya tidak bisa menjadi ketaatan meskipun niatnya baik. Yang keenam, amal dikatakan saleh apabila bersih dan benar. Bersih maksudnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar maksudnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fungsi niat dalam Islam, niat berfungsi sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 98 yang artinya yang berbunyi bahwa padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada dua orang yang melakukan salat. Orang yang pertama meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa-dosanya menjadi gugur, sedangkan orang yang kedua mendapatkan kecelakaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nifak dan riyanya. Ashabul Wuru' al-Hadis berkata An-Nawawi dalam Syarih Muslim, sesungguhnya telah datang bahwa sebab keluarnya hadis ini adalah tentang seorang lelaki yang berhijrah hanya untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka ia pun dipanggil dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Kisah muhajir Ummu Qais ini diriwayatkan dan
dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan sesuatu, maka sesungguhnya bagi dia hanya sesuatu tersebut. Seorang lelaki telah hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, maka ia pun dipanggil dengan nama Muhajir Ummu Qais. Dalam niat ini kita bisa menyimpulkan bahwa niat itu termasuk bagian dari iman, karena niat termasuk amalan hati. Wajib bagi seorang muslim mengetahui hukum suatu amalan sebelum ia melakukan amalan tersebut. Apakah amalan itu disyariatkan atau tidak? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Karena di dalam hadis ditunjukkan bahwasanya amalan itu bisa tertolak apabila luput darinya niatan yang disyariatkan. Disyariatkannya niat dalam amalan-amalan ketaatan dan harus ditentukan, yakni apabila seseorang ingin salat, maka ia harus menentukan dalam niatnya salat apa yang akan ia kerjakan, apakah salat sunnah atau salat wajib dan sebagainya. Bila ingin puasa, maka ia harus menentukan apakah puasanya itu sunnah, puasa qada atau yang lainnya. Amalan itu tergantung dari niat. Tentang sah tidaknya, sempurna atau kurangnya, seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, mungkin itu beberapa penyampaian saya tentang niat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.